Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jokowi mengingatkan masyarakat saring berita di media sosial, mana yang hoax dan mana yang benar. Bagaimana tidak ketawa begitu kan ya soal omongannya Jokowi. Ya memang benar tujuannya seorang Jokowi ya kalau memerintah itu sangat mudah sekali begitu kan ya. Salah satunya adalah memerintah menyaring berita hoax atau tidak. Tapi pertanyaannya apakah maling teriak maling? Apakah seorang Jokowi tidak pernah bohong terhadap rakyatnya? Itu satu begitu pertanyaannya. Artinya apa? Artinya kalau seorang Jokowi mereka tidak bohong terhadap masyarakatnya, mungkin masyarakatnya akan mengikuti seorang Jokowi. Tapi kalau pada kenyataannya adalah maling teriak maling, saya kira masyarakat tidak percaya. Apalagi di detik-detik akhir seorang Jokowi ini mau lengser begitu kan. Memang tujuannya seorang Jokowi baik, tapi Pernahkah seorang Jokowi berbohong atau tidak bohong kepada rakyatnya? Itu pertanyaannya. Banyak komentar-komentar dari netizen ya membuka data dari seorang Jokowi sejak 2014-2019. Coba kita ya sampai sekarang begitu kan membaca data-data dari netizen ini. Soal Fufu Fafa saya merasa benar Pak ya. Yang hoax kan gampang dinilai. Intinya omongan dia sendiri ya jangan dipercaya gitu aja. Makanya biasanya seorang Jokowi teorinya kan kalau iya dan tidak. Kalau tidak kan iya. Itu kan menandakan bahwa apakah seorang Jokowi mereka berbohong atau bagaimana begitu kan ya. Katanya mau pindah ke IKN. Tapi pada jangan tidak ya. Coba ini ya, Jokowi minta Gibran tak dorong jadi wapres ya, Gibran tak dorong menjadi wapres. Itu tidak logis, tapi pada kenyataannya. Nah, kita lihat saja inilah sisi politik yang ada. Masyarakat membongkar habis-habisan begitu kan ya. Saya rasa orang ini juga ada hoaxnya kabarnya begitu kan ya. Kalau isi postingan akun Fufafa itu hoax atau benar? Kalau isinya postingan mengundang hinaan, mengandung hinaan, dan kata kalimat tak pantas, apakah itu tidak melanggar undang-undang ITE dan sebagainya? Ya kita lihat saja, ini sudah diungkapkan dari netizen begitu kan. Artinya apa? Artinya omongan Jokowi memang benar, tapi yang diterima oleh masyarakat, ya masyarakat tidak percaya begitu kan. Salah satunya harga mobil SMK 95 juta, pesanan sudah di atas 60.000 unit. Sampai sekarang gimana produksinya begitu kan ya? Masih dampaknya masih Cina begitu. Coba kita lihat saja ini. Kalau saya jadi presiden, Indosat kita beli, stop hutang luar negeri, tidak bagi-bagi kursi, stop impor pangan, dolar tembus 100.000, ciptakan 100 juta lapangan kerja, persulit investasi asing, Jakarta bebas banjir dan macet, ekonomi meroket, tidak memainkan harga BBM, tidak menaikkan tarif dasar listrik, ekonomi di atas 7,7%, 7%. Berani potong leher jika sepak bola Indonesia tidak juara. Akan membangun stadion untuk Persija, mobil SMK. Ini yang kemudian dibongkar habis-habisan oleh oleh publik, oleh netizen begitu kan. Inilah hebatnya netizen ya. Tapi ada beberapa yang sudah dilakukan oleh seorang Jokowi begitu kan. Ya, ada beberapa tapi tidak sejalan. Ini kan ya begitu ngeri komentar dari netizen di situ, menunjukkan bahwa siapa yang berbohong. Nah, ya siapa yang berbohong? Pertanyaan siapa? Pertanyaan sekarang siapa yang berbohong? Ya betul kalau akun Fufafa itu hoak apa enggak ya Pak Presiden. Kalau hoak ya enggak diusut sama Pak Polisi. Kenapa? Kenapa? Pertanyaannya sekarang adalah begini. Kalau memang akun Fufafa itu adalah adalah orang-orang Jokowi begitu kan ya. Kalau akun Fufu Fafa itu adalah orang-orang Jokowi, kenapa di tahun 2014, 2019 kenapa tidak ada tindakan mereka begitu bahwa itu adalah melanggar? Tidak ada tindakan mereka walaupun sudah jelas-jelas tidak ada delik aduan, tapi kan seharusnya kan melanggar undang-undang ITE begitu kan. Itu seharusnya kan ditangkap itu. Tapi aman-aman aja mereka. Sekarang aman-aman aja begitu. Tapi kalau sekarang ketika seorang Prabowo memimpin yang kemudian menjelek-jelekan sana sini begitu kan ya, nampaknya mau dibongkar ya malah diam begitu. Ada apa di balik ini semua? Nah, ini yang mesti kita telusuri betul ya. Pada dasarnya kalau orang sudah berkuasa begitu kan ya,
tai kucing rasa coklat, ya semuanya di situ begitu ya, ingin jabatan ini, ingin jabatan itu dan sebagainya. Dan setelah pudar ya, mereka tetap berseberangan misalnya, maka dia cari jilat lagi begitu kan ya. Coba kita baca ini. Jokowi ingatkan masyarakat ya, saring berita di media sosial, cek mana yang hoax dan mana yang benar. Presiden Joko Widodo berpesan kepada masyarakat untuk yang mampu menyaring berita mana yang hoax dan mana yang benar di media sosial. Jokowi mengingatkan di era digital sekarang semua orang bisa menjadi wartawan tanpa dewan redaksi. Ya, di era digital sekarang ini masyarakat kita sangat mudah memperoleh informasi. Media konvensional yang beredaksi yang mulai terdesak. Yang dominan adalah media sosial, media online dan semua orang bisa menjadi wartawan, netizen, jurnalisme ya, tanpa ada dewan redaksi, ujar seorang Jokowi ketika pembukaan MTQ tingkat nasional. Oleh karena itu, ya setiap pembaca berita media sosial harus mampu menjadi redaksi bagi dirinya sendiri. Ya, harus mampu menyaring berita mana yang berita hoax dan mana yang berita tidak hoax atau berita yang baik. Cek dan recheck, mana yang benar dan mana yang kemudian hoax ya. Hal tersebut Jokowi mengingatkan bahwa pentingnya pegangan moral yang kuat yaitu agama. Oleh sebab itu masyarakat sekarang ini butuh pegangan moral yang kuat ya, yaitu adalah agama ya. Nampaknya sudah terlambat seorang Jokowi mengatakan seperti itu begitu kan ya. Ini nampaknya seorang Jokowi terlambat mengatakan seperti itu. Mengapa saya katakan terlambat? Kita lihat saja realitasnya. Kenapa seorang Jokowi tidak pernah mengatakan kepada pendukung-pendukungnya seperti akun Fufu Fafa di tahun 2014-2019? Kenapa kok baru sekarang? Kenapa kok baru dimunculkan sekarang begitu? Mana berita yang hoax ya? Mana yang dihimbau kepada masyarakat? Apakah ini berita hoax atau tidak? Inilah kan seharusnya kan dari dulu begitu kan ya. Orang-orang yang menghina Prabowo, orang-orang yang kemudian mengkritik Prabowo dengan kritikan yang kemudian mengarah ke pribadian seseorang, ini seharusnya ditangkap ya. Tanpa ada apapun, tanpa delik apapun seharusnya ditangkap. Tapi kenapa kok dibiarkan? Dan sekarang muncul begitu kan. Mungkin rupanya ya pendukung-pendukung Jokowi juga yang membongkar ini. Bisa saja itu terjadi. Karena inilah politik begitu kan ya. Inilah politik. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira persoalan-persoalannya begitu kan ya. Maka mau bagaimana lagi kalau tidak bergandengan dengan masyarakat. Memang tujuannya Jokowi benar begitu. Tapi mungkinkah seorang Jokowi tidak pernah bohong terhadap rakyatnya? Nah ini kalau kita balik pertanyaan begitu kan ya. Kalau rakyat bohong saya kira wajar begitu kan ya. Bohongnya rakyat itu adalah apa begitu kan. Tapi kalau seorang pemimpin berbohong, maka kemudian yang terjadi bagaimana begitu, ya? Karena semuanya tergantung pada seorang pemimpin, ya. Pemimpin dihormati, malah bohong. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.